Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, jadi kami dari kelompok 4 Pendidikan Fisika A angkatan 2024 dengan dosen pengampu Dr. Nur Holima MPD akan menyampaikan materi tentang konsep kesukaran belajar. Oke, pasti dari kalian pernah nih mengalaminya tuh. Entah itu di SD, SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya Asep Yulianto dengan akhiran NIM 22. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Diodone Sandriani Sunadi Putri dengan akhiran NIM 029. Saya Fani Ardianti dengan akhiran NIM 10. Dan saya Meliana Utariuda dengan akhiran NIM 046. Jadi materi pada presentasi kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima kajian teori, yang keenam pembahasan, 7 kesimpulan, 8 saran, dan 9 daftar pustaka. Mulai dari latar belakang. Latar belakang media ini didasari oleh kenyataan bahwa setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang berbeda. Ada yang bisa mengikuti pelajaran dengan mudah, tapi ada pula yang menemui hambatan sehingga hasil belajarnya belum sejalan dengan potensi yang sebenarnya dimiliki. Situasi semacam ini sering muncul di berbagai mata pelajaran dan berdampak pada motivasi, rasa percaya diri, bahkan pengembangan akademik serta pribadi siswa. Karena itu, peran guru dan orang tua sangat penting dalam memahami apa yang menjadi penyebab sekaligus mencari cara untuk mengatasinya. Penelitian ini mencoba mengkaji lebih jauh mengenai kesukaran belajar mulai dari faktor yang mempengaruhi jenis yang dialami hingga upaya penanganan yang bisa dilakukan dengan harapan dapat memberikan masukan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif serta mendukung tumbuh kembang siswa secara menyeluruh. Oke, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesukaran belajar menurut para ahli? Yang kedua, bagaimana perbedaan antara kesulitan belajar dan kesukaran belajar? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan munculnya kesukaran belajar? Yang keempat, bagaimana jenis-jenis kesukaran belajar yang dialami siswa? Yang kelima, apa ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesukaran belajar? Yang keenam, bagaimana cara melakukan identifikasi dan diagnosis kesukaran belajar? Yang ketujuh, apa dampak kesukaran belajar terhadap perkembangan siswa? Yang kedelapan, bagaimana strategi penanganan kesukaran belajar agar lebih efektif? Oke, dari rumusan masalah tadi, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pengertian kesukaran belajar menurut para ahli. Yang kedua, menjelaskan perbedaan antara kesulitan belajar dan kesukaran belajar. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesukaran belajar. Yang keempat, mengklasifikasikan jenis-jenis kesukaran belajar. Yang kelima, mengetahui ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesukaran belajar. Yang keenam, menguraikan cara identifikasi dan diagnosis kesukaran belajar. Yang ketujuh, menganalisis dampak kesukaran belajar terhadap perkembangan siswa. Yang kedelapan, merumuskan strategi penanganan dan pemecahan kesukaran belajar. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi guru, memberikan wawasan mengenai kesukaran belajar sehingga dapat merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, bagi siswa, membantu siswa yang mengalami kesukaran belajar agar dapat terbantu dengan strategi pembelajaran yang lebih tepat dan efektif. Yang ketiga, bagi orang tua, menjadi referensi untuk memahami kondisi anak sehingga dapat
memberikan dukungan yang lebih optimal di rumah. Yang keempat, bagi dunia pendidikan, memperkaya kajian mengenai kesukaran belajar untuk mendukung terciptanya sistem pendidikan yang inklusif dan adaptif. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, yaitu menelusuri berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kesukaran belajar. Informasi yang diperoleh dibaca secara teliti, dicatat, dan dipilih sesuai kebutuhan, lalu dianalisis secara deskriptif dengan cara membandingkan pandangan para ahli serta merangkum poin-poin pentingnya. Pemilihan metode ini dimaksudkan agar penelitian lebih menekankan pada pemahaman teori dan konsep mendasar sehingga hasilnya mampu menyajikan uraian yang runtut, luas, serta bermanfaat untuk memahami berbagai aspek kesukaran belajar. Oke, selanjutnya yaitu kajian teoritis. Kajian teori ini menyoroti bahwa kesukaran belajar merupakan hambatan yang dialami siswa dalam mencapai hasil akademik sesuai potensinya. Slameto 2010 menjelaskan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku melalui interaksi dengan lingkungan, namun tidak semua siswa mampu melaluinya dengan baik. Winkel 2004 menambahkan bahwa kesukaran belajar terjadi ketika siswa tidak dapat menyerap informasi secara optimal sehingga muncul kesenjangan antara potensi dan hasil belajar. Berbeda dengan kesulitan belajar yang cenderung permanen, kesukaran belajar lebih bersifat sementara dan bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Faktor penyebabnya meliputi aspek internal seperti inteligensi dan motivasi, faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan sekolah, Slameto 2010, serta faktor instrumental seperti kurikulum dan metode mengajar, Abdul Rahman 2012. Kesukaran belajar dapat muncul dalam bentuk akademik seperti membaca dan berhitung, seperti dijelaskan pada Agrain dan kawan-kawan, non-akademik seperti konsentrasi dan perilaku, hingga spesifik seperti diskela, digrafla, diskalkula. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep, faktor, dan jenis kesukaran belajar sangat penting agar guru, orang tua, dan sekolah dapat bekerja sama menciptakan pembelajaran yang inklusif serta membantu siswa berkembang sesuai potensinya. Baik, selanjutnya ke pembahasan. Adapun yang pertama yaitu pengertian kesukaran belajar. Kesukaran belajar dapat dipahami sebagai keadaan ketika seorang peserta didik menghadapi hambatan dalam memahami atau menguasai pelajaran sesuai dengan target yang diharapkan. Slameto pada 2010 menyatakan bahwa kesukaran belajar muncul ketika siswa tidak bisa belajar secara normal sehingga prestasi yang dicapai lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Hal senada diungkapkan juga oleh Winkel pada 2004 yang menyebutkan bahwa kesukaran belajar itu merupakan kondisi di mana siswa kurang mampu menyerap dan mengolah informasi secara optimal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kemampuan dan hasil belajar. Dengan demikian, kesukaran belajar bukan berarti siswa itu tidak cerdas, tetapi ada hambatan tertentu dalam proses belajarnya. Istilah kesulitan belajar dan kesukaran belajar juga perlu dibedakan. Abdurrahman pada tahun 2012 menjelaskan bahwa kesulitan belajar biasanya digambarkan masalah yang lebih serius dan cenderung bersifat menetap, misalnya terkait gangguan neurologis atau perkembangan anak. Sedangkan kesukaran belajar menurut Suryabrata pada 2006 lebih mengacu pada hambatan yang bersifat sementara dan dapat diatasi apabila guru menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai. Ciri-ciri umum siswa yang mengalami kesukaran belajar dapat dilihat dari hasil akademik yang rendah, penyelesaian tugas yang lambat, kesulitan memahami arahan guru, hingga perilaku yang cenderung menghindari kegiatan belajar menurut Slameto pada 2010. Selain itu, mereka biasanya menunjukkan rasa percaya diri yang rendah, cepat menyerah, dan memerlukan dukungan lebih dari guru agar bisa mencapai pemahaman yang baik.
Oke, yang kedua ada faktor penyebab kesukaran belajar. Kesukaran belajar disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor internal atau hal-hal yang berasal dari diri siswa sendiri. Faktor ini biasanya berupa kondisi fisik, keadaan psikologis, minat, motivasi, bakat, dan inteligensi. Seperti yang diungkapkan oleh Shah, pada 2013, kesehatan tubuh, semangat belajar, serta kemampuan berpikir berperan penting dalam menentukan keberhasilan belajar. Jika siswa tidak sehat atau motivasinya itu rendah, maka proses belajarnya jelas akan terganggu. Yang kedua, faktor eksternal atau lingkungan sekitar yang mempengaruhi siswa. Lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, bahkan masyarakat berkontribusi besar terhadap lancarnya proses belajar. Dukungan orang tua, suasana sekolah yang kondusif juga, serta pergaulan yang baik dapat membantu siswa menghadapi kesukaran belajar menurut Slameto pada 2010. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung justru memperbesar hambatan dalam belajar. Lalu yang ketiga ada faktor instrumental yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran seperti kurikulum, metode mengajar, media, dan sarana prasarana. Abdurrahman pada 2012 menekankan bahwa kurikulum yang terlalu padat, metode pengajaran yang monoton, dan minimnya media pembelajaran dapat menghambat pemahaman siswa. Karena itu, guru sangat dianjurkan untuk menggunakan strategi mengajar yang lebih bervariasi agar materi lebih mudah dipahami dan proses belajar menjadi lebih menarik. Jenis-jenis kesukaran belajar. Kesukaran belajar pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kesukaran akademik, kesukaran non-akademik, dan kesukaran spesifik. Yang pertama, kesukaran akademik. Kesukaran akademik merupakan hambatan dalam keterampilan dasar akademik meliputi membaca, menulis, berhitung, dan memahami konsep. Menurut Anggraini, siswa dengan kesulitan ini seringkali tidak mampu menguasai keterampilan dasar matematika. Misalnya lambat memahami soal cerita, salah menerapkan rumus, atau mengalami kesalahan perhitungan sederhana. Nah, dalam keterampilan membaca, siswa biasanya mengalami kesulitan seperti mengenali huruf, lambat memahami isi bacaan, serta rendah dalam kecepatan membaca. Pada keterampilan menulis, siswa ditandai dengan ejaan yang salah, tulisan tangan tidak rapi, serta kesulitan menuangkan ide secara tertulis. Sedangkan pada pemahaman konsep, siswa sering salah dalam menghubungkan informasi konkret dengan konsep abstrak, sehingga salah dalam mengaplikasikan materi pada soal baru. Nah, kedua, kesukaran non-akademik. Kesukaran non-akademik lebih banyak berkaitan dengan perilaku, konsentrasi, disiplin, serta adaptasi sosial siswa. Siswa dengan kesulitan non-akademik ini umumnya menunjukkan masalah perhatian atau mudah terdistraksi, motivasi belajar yang rendah, serta kurangnya disiplin mengikuti aturan kelas. Hal ini sejalan dengan kesulitan non-akademik dapat muncul dalam bentuk perilaku menyimpang seperti sering meninggalkan kelas, enggan mengerjakan tugas, atau kurang mampu beradaptasi dalam kerja kelompok. Ketiga, kesukaran spesifik. Kesukaran spesifik mencakup gangguan tertentu seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Apa sih disleksia itu? Nah, disleksia ini itu ditandai dengan kesulitan mengenali simbol huruf, pembalikan huruf, dan kesalahan membaca cepat. Nah, kalau disgrafia itu apa? Disgrafia itu gangguan motorik dalam menulis. Contohnya nih, tulisan yang tidak konsisten, kemudian kesalahan mengeja meskipun pemahaman bahasanya tuh cukup baik. Kemudian diskalkulia. Diskalkulia ini adalah kesulitan berhitung, ditandai dengan kesulitan mengenali angka, mengingat urutan bilangan, dan memahami operasi dasar matematika.
Sebenarnya di penelitian terbaru menunjukkan bahwa siswa dengan diskalkulia ini itu tuh membutuhkan intervensi berbasis strategi visual dengan multisensori untuk meningkatkan pemahaman numerik. Dari ketiga kesukaran ini, teman-teman ada di kesukaran yang mana nih? Ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesukaran belajar. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan beberapa ciri khas yang dapat diamati oleh guru atau pendidik dalam pembelajaran sehari-hari. Pertama, prestasi belajar yang rendah. Ciri utama siswa dengan kesulitan belajar adalah prestasi belajar yang rendah. Menurut Anggreni, menyatakan bahwa rendahnya prestasi ini bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya usaha, melainkan adanya hambatan internal yang mengganggu kemampuan akademik siswa, sehingga siswa sering memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yang pada mata pelajaran tertentu, khususnya matematika dan juga bahasa. Kemudian, proses belajar yang lambat. Siswa dengan kesulitan belajar umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memahami materi. Mereka harus menerima pengulangan materi berkali-kali, sehingga tertinggal dalam menyelesaikan tugas dan membutuhkan bimbingan intensif dari guru. Hal ini disebabkan karena keterbatasan memori kerja dan lambatnya pemrosesan informasi. Yang ketiga, kesulitan memahami instruksi dari guru. Siswa yang menunjukkan kesulitan dalam memahami instruksi guru, baik lisan maupun tertulis, mereka sering salah membuka halaman, melewatkan langkah pengerjaan, atau mungkin tampak bingung meskipun instruksi sudah dijelaskan berulang kali. Hambatan ini disebabkan karena keterbatasan pemahaman bahasa instruksional dan rendahnya konsentrasi. Dan yang keempat, kurangnya mampu dalam mengingat atau mengulang materi. Kesulitan yang menonjol adalah lemahnya daya ingat. Fahriaya menjelaskan bahwa siswa sering tidak mampu mengingat rumus, aturan, maupun konsep yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Mereka juga gagal mengulang langkah-langkah pemecahan masalah. Oleh karena itu, strategi pembelajaran berbasis pengulangan terstruktur dan media visual sangat diperlukan. Dan yang terakhir adalah perilaku menyimpang. Ciri terakhir adalah munculnya perilaku menyimpang seperti mudah bosan, tidak fokus, dan sering menghindari tugas. Perilaku ini sering muncul akibat rendahnya motivasi akademik dan pengalaman kegagalan berulang. Siswa cenderung mencari alasan untuk tidak mengerjakan tugas atau menghindari kegiatan belajar yang menantang. Coba deh dari kalian sendiri, apakah kalian tuh punya di salah satu ciri-ciri tersebut? Apabila iya, berarti kalian memiliki kesukaran belajar yang perlu diatasi. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi dan diagnosa kesukaran belajar. Oke, yang pertama identifikasi kesulitan belajar. Identifikasi kesulitan belajar perlu dilakukan sejak dini supaya guru dapat memberikan intervensi yang tepat. Identifikasi dilakukan sebagai langkah awal untuk mengenali adanya kesulitan belajar. Nah, beberapa indikator berikut perlu diamati yaitu yang pertama, prestasi akademik yang rendah secara konsisten. Yang kedua, ketidakmampuan mengikuti instruksi guru. Yang ketiga, perilaku menyimpang seperti cepat bosan, mudah marah, atau menghindari tugas belajar. Yang keempat, perbedaan signifikan antara potensi intelektual dengan hasil belajar. Selain itu, guru dapat menggunakan observasi, wawancara dengan orang tua, juga tes diagnosis akademik untuk menemukan indikasi adanya kesulitan belajar. Syahputri dan kawan-kawan tahun 2025. Bagian yang kedua yaitu diagnosa. Diagnosis kesulitan belajar merupakan tahapan lanjut setelah identifikasi, yaitu menentukan jenis, tingkat, dan faktor penyebab hambatan belajar. Diagnosis dilakukan untuk menentukan jenis dan tingkat kesukaran belajar yang dialami. Teknik diagnosis dapat menggunakan dengan yang pertama,
tes psikologis, yaitu dengan mengukur aspek kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, tes prestasi akademik dapat dilihat dengan melihat capaian sesuai standar kurikulum. Yang ketiga, analisis kesalahan atau error analisis, yaitu mengidentifikasi pola kesalahan siswa dalam mengerjakan soal. Yang keempat yaitu studi kasus, yaitu dengan menelusuri latar belakang keluarga, kesehatan, dan lingkungan siswa. Wahyudi et al. Tahun 2025. Dan juga diagnosis yang akurat perlu dilakukan, karena menurut penelitian Nursaadah dan kawan-kawan tahun 2025, diagnosis yang akurat mampu menyingkap akar dari permasalahan belajar, terutama dalam mata pelajaran yang dianggap sulit, seperti matematika. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu dampak kesukaran belajar. Dampak kesulitan belajar cukup kompleks dan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh. Secara akademik, siswa nantinya akan mengalami prestasi rendah, tertinggal dari teman sebaya, dan beresiko putus sekolah. Dari sisi psikologis, muncul perasaan rendah diri, kurang percaya diri, bahkan stres dan depresi. Secara sosial, siswa bisa mengalami kesulitan berinteraksi, merasa terisolasi, dan dalam jangka panjang bisa mempengaruhi pilihan karir juga kualitas hidup. Rahmatullah dan kawan-kawan tahun 2025. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi penanganan dan pemecahan kesukaran belajar yang dibagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama ada pendekatan individual, remedial teaching, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, bimbingan dan konseling, dan yang terakhir adalah kerjasama guru, orang tua, dan pihak sekolah. Baik, saya akan menjelaskan secara detail. Yang pertama, pendekatan individual atau remedial teaching. Pendekatan individual dalam pembelajaran remedial teaching ini adalah cara memberikan bantuan belajar yang difokuskan pada satu siswa dengan mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar masing-masing individu siswa. Selanjutnya ada penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran diferensiasi merupakan pendekatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar siswa yang beragam. Pendekatan pembelajaran diferensiasi memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individual siswa yang beragam berdasarkan minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan guru dapat lebih efektif memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Selanjutnya adalah bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam menangani dan memecahkan masalah kesukaran belajar siswa. Dengan adanya bimbingan konseling, akan mudah diidentifikasi atau didiagnosis penyebab siswa mengalami kesukaran belajar yang akan memunculkan solusi yang tepat. Tak hanya membantu kesukaran belajar siswa, tapi juga mampu membangun motivasi dan meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Selanjutnya adalah kerjasama guru, orang tua, dan pihak sekolah. Kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah sangat penting dalam menangani kesulitan belajar siswa, karena kolaborasi ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Baik, selanjutnya adalah relevansi dengan pendidikan yang memiliki 3 poin penting. Yang pertama adalah pentingnya pemahaman guru terhadap kesukaran belajar, hubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, dan yang terakhir adalah peran pendidikan inklusif dalam mengakomodasi peserta didik dengan kesukaran belajar. Baik, saya akan menjelaskan secara detail masing-masing poinnya. Yang pertama yaitu pentingnya pemahaman guru terhadap kesukaran belajar. Pemahaman guru terhadap kesulitan belajar siswa sangat penting, sangat relevan dalam dunia pendidikan. Hal ini karena guru yang memiliki pemahaman mendalam tentang kesukaran belajar dapat mengidentifikasi, mengatasi, dan memberikan solusi yang tepat bagi siswa yang mengalami kesukaran tersebut. Pemahaman ini juga memungkinkan guru
untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Selanjutnya, hubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Kesukaran belajar memiliki hubungan erat dengan pencapaian tujuan pembelajaran karena dapat menjadi hambatan baik yang berasal dari faktor internal seperti gangguan kognitif dan emosional maupun faktor eksternal seperti lingkungan belajar yang kurang mendukung. Dan yang terakhir adalah peran pendidikan inklusif dalam mengakomodasi siswa dengan kesukaran belajar. Pendidikan inklusif berperan penting dalam memberikan dukungan kepada peserta didik dengan kesukaran belajar melalui penciptaan lingkungan yang ramah, menghargai perbedaan, serta mendorong kolaborasi antar siswa. Selain mendukung pencapaian akademik, pendidikan inklusif juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, emosional, serta kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah yang berguna untuk kesuksesan di Telah sampailah kita di penghujung presentasi kali ini. Jadi di penutup ini bisa diambil kesimpulan yaitu kesukaran belajar merupakan suatu hambatan yang dialami peserta didik dalam memahami, menguasai, maupun mengaplikasikan materi pelajaran sehingga hasil belajar itu tidak sesuai dengan potensi yang sudah dimiliki. Berdasarkan kajian, kesukaran belajar dapat disebabkan karena faktor internal seperti fisik, psikologis, minat, motivasi, intelijensi. Faktor eksternalnya seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada juga faktor instrumental, yaitu seperti kurikulum, metode belajarnya, dan sarana belajar. Jenis kesukaran belajar terdiri dari kesukaran akademik, non-akademik, serta kesukaran spesifik seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Identifikasi serta diagnosis yang tepat penting dilakukan supaya mengetahui bentuk dan penyebab kesukaran belajar. Karena hal ini berpengaruh pada perkembangan akademik, psikologis, maupun sosial peserta didik. Upaya penanganan yang dapat dilakukan yaitu melalui pembelajaran remedial, penerapan metode diferensiasi, bimbingan dan konseling, juga kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak sekolah. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai kesukaran belajar dapat menjadi kunci untuk menciptakan proses pendidikan yang inklusif, adaptif, dan efektif. Lalu ada pun saran. Dari hasil pembahasan, disarankan agar guru lebih meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi juga menangani kesukaran belajar siswa melalui strategi pembelajaran yang bervariasi, inovatif, serta sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Orang tua juga diharapkan turut berperan aktif dalam memberikan suatu dukungan emosional, motivasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, sehingga anak itu merasa terbantu dan percaya diri. Pihak sekolah juga perlu menyediakan suatu layanan bimbingan konseling, memperbaiki sarana prasarana, serta mendorong kerjasama yang sinergis antara guru, orang tua, dan juga tenaga kependidikan untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal. Selain itu, penelitian lebih lanjut sangat dianjurkan dalam mengkaji efektivitas strategi tertentu dalam menghadapi kesukaran belajar, sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis untuk dunia pendidikan. Lebih jauh, pemerintah dan pembuat kebijakan hendaknya menyusun regulasi yang lebih inklusif dan juga responsif terhadap kebutuhan siswa yang memiliki kesukaran belajar, sehingga dapat tercipta sistem pendidikan yang adil, adaptif, dan mendukung keberhasilan belajar semua peserta didik. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bila ada salah kata kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.